Semuanya dinyalain kameranya, ayo. Biar kelihatan. Ibu presentasi terlebih dahulu ya. Kok ini banyak kursi yang kosong ya? Dua. Adib, Ashraful, ada? Hadir, Bu. Oke, siap. Adiba, Hadir, Bu. Adiba, Hadir. ya. Aida, Aida ada? Aida Septiana, Anissa, Hadir, Bu. Ada. oke. Anissa ada? Hadir, Bu. Apa yang bilang Aida ya? Anissa Anabel ada? Arda? Hadir, Bu. Oke. Sari, Hadir, Bu. kameranya coba dibuka. Nah, Cantika, Hadir, Bu. Denis View Kusuma, Hadir, Bu. Deo, Hadir, Bu. Diviana, Hadir, Bu. Esi Silviana, Esi, Esi udah ada. Giovania, Hadir, Bu. Laisha, Hadir, Bu. oke. Mita Aprilia, Mita Aprilia, udah ada. Muhammad Lutfi, Hadir, Bu. Hadir. ya. Nabila, Hadir, Bu. Najwa, ini mulai absen 17 ya yang hadir. Najwa ada? Kenapa? Ada izinnya? Naila? Iya. Naila lagi. Nasifa? Noval? Nurrahman? Ertiva? Raditya? Rahma Aulia? Rahma Siha? Rasya? Riken? Rijal? Rose? Tapi udah izin guru, wali kelas. Loh. Oke, nanti coba lihat. Sabrina? Sabrina ada? Oh, ada. Vicky Aditya? Oke. Bu, Esi hadir, Bu. Gimana? Yang di rumah? Esi hadir. Coba kameranya dihidupin dulu deh. Kameranya. Kameranya Esi, hadir gak? Oke, bawa buku paket semuanya. Maaf, Bu. Oke. Kita lanjutin materi yang kemarin. Gimana? Kayak ada yang bilang tadi. Bu. Saya Najwa Jelita. Hadir, Bu. Najwa cerita. Nggak bisa ikut PTM karena lagi nggak enak badan. Oke. Winda. Winda. Udah lupakan. Halo, Mbak Indah. Ibu. Halo. Nggih.
Iya, Bu. Pripun? Ya. Gimana, Bu? Kita lanjutin materinya ya. Nah, di rumah juga dibuka halaman 39. Tentang pokok pikiran pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Nah, minggu lalu kita sudah berjumpa dan kita membahas mengenai makna alenia. Hari ini kita akan membahas pokok pikirannya. Nah, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 disahkan oleh PPKI tanggal 18 Agustus 1945 yang terdiri atas pembukaan dan pasal-pasal. Nah, Undang-Undang Dasar ini lebih tepatnya disahkan sehari setelah kemerdekaan Republik Indonesia. Penjelasan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 ditulis oleh Mr. Supomo. Nah, hakikat pokok pikiran pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang pertama atau pokok pikiran pertama yaitu negara melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dengan berdasar persatuan atau pokok pikiran kesatuan, menegaskan bahwa dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 diterima aliran persatuan, negara yang melindungi dan meliputi segenap bangsa dan seluruh wilayahnya. Nah, seperti yang ada di buku paket halaman 40, adik-adik, ini ada gambar siapa? Nah, ini Soekarno. Siapa? Ayo, ada yang tahu? Soekarno. Nah, Presiden pertama Indonesia atau bisa disebut dengan Bapak Proklamator. Nah, ini adalah pada saat pembacaan proklamasi kalau tidak salah atau pembukaan. Nah, ini Bapak Soekarno. Selanjutnya yaitu negara. Apa sih pengertian negara menurut kalian? Ada yang tahu? Yang di rumah juga mungkin ada yang tahu pengertian negara itu apa? Negara menurut kalian sendiri. Ada yang mau usul tanya? Negara itu ini Bu gitu. Ada yang mau menyampaikan pikirannya, gagasannya tentang negara itu apa? Oke, dijelaskan. Pengertian negara adalah organisasi kekuasaan yang berdaulat dengan tata pemerintahan yang melaksanakan tata tertib atas orang-orang di daerah tertentu. Negara juga merupakan suatu wilayah yang memiliki suatu sistem atau aturan yang berlaku bagi semua individu di wilayah tersebut dan berdiri secara independen. Nah, jika suatu masyarakat berada di suatu wilayah negara tersebut, maka warga negara tersebut harus mematuhi dan menaati aturan yang ada di dalam negara tersebut. Oke. Sampai sini ada yang mau ditanya dulu? Kamu join Google Classroom juga. HP-nya disimpan dulu kalau kan ini lagi PTM. Nah, kalau di rumah pakai HP, kalau di sini tatap muka dulu. Oke. Selanjutnya Ibu lanjutkan yaitu negara menurut pengertian pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 menghendaki persatuan. Dengan kata lain, penyelenggara negara dan setiap warga negara wajib mengutamakan kepentingan negara di atas kepentingan pribadi atau golongan. Jadi,
penyelenggara negara dan setiap warga negara seperti kita ini wajib mengutamakan kepentingan negara. Nggak boleh jadinya kita mementingkan diri sendiri dulu di atas kepentingan negara dan untuk kepentingan bersama. Jadi kita harus mementingkan kepentingan negara terlebih dahulu. Misal ada di lingkungan sekitar saja, misal ada tetangga kita yang ada hajatan atau ada orang meninggal seperti itu, kita wajib atau harus membantu terlebih dahulu daripada kita misal pergi ke mall malah seperti itu. Kita harus membantu yang penting terlebih dahulu di atas kepentingan pribadi kita. Selanjutnya, yaitu pokok pikiran kedua. Negara hendak mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pokok pikiran keadilan sosial. Nah, keadilan itu menurut kalian apa sih? Yang bisa menjawab? Coba kamu. Kamu deh, adil menurut kamu itu gimana sih? Adil. Menurut kamu aja nggak apa-apa, salah nggak dimarahin kok. Menurut kamu aja gimana? Adil. Gimana? Ya. Ya, betul. Bagus. Tepuk tangan dulu buat teman kita. Yang di rumah ada yang mau menyampaikan apa sih arti adil itu menurut kalian? Ayo dibuka kameranya, mic-nya dihidupin. Gimana sih adil menurut kalian? Nah, adil itu sama rata, kemudian seimbang, gak tumpang tindih gitu adil. Nah, dalam menempatkan suatu tujuan atau cita-cita yang ingin dicapai, dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, serta suatu kausa finalis atau sebab tujuan, hendak mewujudkan keadilan sosial yang didasarkan pada kesadaran bahwa manusia merupakan hak dan kewajiban dalam berbagai bidang kehidupan masyarakat. Nah, kalau gotong royong itu termasuk hak dan kewajiban dalam kehidupan masyarakat nggak sih anak-anak? Nah, kenapa? Karena berhubungan dengan masyarakat, kemudian menimbulkan atau memiliki kebermanfaatan. Nah, pokok pikiran yang ketiga yaitu negara yang berkedaulatan rakyat berdasarkan atas kerakyatan dan permusyawaratan atau perwakilan. Pokok pikiran kedaulatan rakyat. Pokok pikiran ini sesuai dengan sifat masyarakat Indonesia yang selalu mengedepankan asas musyawarah untuk mufakat dalam menyelesaikan suatu permasalahan. Nah, contoh di sekitar kita dalam musyawarah itu apa aja sih? Ada yang tahu? Contoh musyawarah di kehidupan sehari-hari, di kehidupan kita ada yang tahu musyawarah, mufakat? Gimana? Nah, ada lagi yang tahu? Ada yang lain? Gimana? Ya, kamu? Ada yang tahu? Nah, pemilihan OSIS, kemudian pemilihan ketua kelas, itu adalah juga termasuk contoh musyawarah di lingkungan yang masih kecil. Nah, misal kayak lingkungan yang lingkup lebih besar itu seperti kayak ini, kayak rapat dewan, kemudian rapat DPR, dan sebagainya. Kita lanjut. Pokok pikiran keempat, negara berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa, menurut kemanusiaan yang adil dan beradab atau pokok pikiran ketuhanan, mengandung pengertian bahwa takwa kepada Tuhan yang Maha Esa menurut dasar kemanusiaan yang adil dan beradab dengan menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia atau nilai kemanusiaan yang luhur. Nah, jadi kita sebagai masyarakat atau warga negara yang taat akan agama, kita harus menjalankan kewajiban dan menjauhi larangan di setiap agama yang kita peluk atau yang kita anut. Nah, selanjutnya yaitu arti tentang pokok pikiran pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945.
Nah, pokok pikiran yang terkandung dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 ini adalah sumber hukum tertinggi di Indonesia. Jadi, kalau ada permasalahan, kemudian ada yang melanggar aturan-aturan yang sudah ditetapkan oleh negara, itu akan berhubungan langsung dengan nantinya Undang-Undang Dasar. Semisal, kita melanggar aturan lalu lintas, kita menerobos lampu merah, pasti nanti kita akan mendapat tilangan. Kemudian kita akan ditegur dan kita akan dijelaskan pasal berapa kita melakukan kesalahan. Selanjutnya, konsekuensi dari kedudukannya sebagai sumber hukum tertinggi. Pokok-pokok pikiran yang terkandung dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 45 dalam realisasinya harus dijabarkan dalam semua peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, seperti ketetapan MPR, kemudian undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan daerah, dan lain sebagainya. Yang terakhir, yaitu arti penting pokok pikiran pembukaan Undang-Undang Dasar 45. Pokok pikiran pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 45 juga memiliki arti penting dalam konteks hukum dasar. Nah, aturan dalam pasal-pasal Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 45 ini merupakan perwujudan dari pokok-pokok pikiran yang terkandung dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Adalah nilai-nilai Pancasila. Nilai-nilai Pancasila ini ada berapa sih silanya? 5. Apa aja yang pertama, ayo? Yang keempat? Yang kelima? Ada yang belum hafal Pancasila? Nah, oke. Itu dulu yang dapat Ibu sampaikan. Apabila ada salah kata atau perbuatan, Ibu minta maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Terima kasih, Bu. warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu. Bu, saya mau bertanya, Bu. Gimana, Dik, tadi? Nanti itu PTS-nya materinya sampai mana ya, Bu? Sampai bab 2 sepertinya, Dek. Bab 2, subbab 2 atau enggak subbab 3. Ya, Bu. Terima kasih. Ya, sama-sama. Terima kasih, Bu. Ya, Dek, sama-sama.